kita kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi, semangat pagi semuanya. Seperti biasa, ini di setiap hari Rabu pagi dan ini minggu yang Rabu perdana di tahun 2022 ya. Kita sempat off di acara yang sebenarnya sudah kita tunggu-tunggu, di acara Secangkir Kopi Hangat bersama saya Dr. Agus Roswanto. Dan di awal tahun ini semoga nantinya ke belakang di tahun 2022 ini kita tetap sehat semuanya, tetap ya sukses, dan insya Allah semoga COVID ini segera berakhir atau setidaknya jadi ya bareng-bareng hidup dengan kita secara damai itu. Karena mungkin kalau untuk hilang kayaknya juga sulit ya. Dan pada pagi hari nanti kita akan membahas sebuah topik yang sangat luar biasa yang tidak yang masih terkait masalah COVID-19. Seperti biasa sebelumnya akan saya sapa dulu ini dari Alergi Imunologi Nutrisol ini. Sudah lama kita nggak bertemu ya di Alergi Imunologi Nutrisol di acara Secangkir Kopi Hangat ini di Facebook maupun Instagram ya. Alergi Imunologi Nutrisol, para penyintas autoimun silakan bergabung ya. Kita bertemu kembali di awal tahun ini, dan seminggu yang lalu itu ada acara ulang tahun ya, ulang tahun acara kita di rumah saya Dr. Mardi terkait masalah Secangkir Kopi Hangat juga ya, yang ketiga, sudah ketiga. Yang kemarin juga ada Muardiwaya juga ketiga, dan acara juga Asasi Aso yang kedua kayaknya ya, 2 tahun ya. Jadi ini kita ternyata sudah ada 3 tahun itu, tapi nggak terasa ya. Tapi mungkin terasa karena kita pindah-pindah. Ini dengan settingan latar belakang yang sangat bagus sekali. Sobat Muardi ya, yang di Facebook, YouTube maupun Instagramnya Rumah Dr. Muardi, silakan juga bergabung ya di acara Secangkir Kopi Hangat ini. Nanti silakan bertanya, silakan memberikan masukan, saran dan sebagainya. Tapi yang jelas adalah pagi ini kita akan membahas masalah yang sangat-sangat menarik ini. Karena apa? Tentang masalah virus COVID. Karena ini membahas masalah virus COVID, tetap protokol kesehatan 5M tetap dijalankan ya. Memakai masker dengan benar, kemudian mencuci tangan ya, jaga jarak ya, dan kemudian mengurangi mobilisasi dan menghindari kerumunan. Itu tetap harus dijalankan, walaupun sampai sekarang kayaknya sih trennya untuk yang terkena COVID itu sangat-sangat turun drastis ya. Tapi apapun kewaspadaan kita tetap harus dijalankan, dipatuhi, dan juga jangan lupa kita sukseskan vaksinasi ya. Program vaksinasi pemerintah harus kita sukseskan. Dan nanti sudah ada program untuk yang booster yang ketiga kali, dan ini masih untuk yang lansia ya. Jadi kita sukses bersama dalam hal semoga COVID ini segera berakhir dari Indonesia tercinta dan juga di seluruh dunia ya. 1 jam ke depan kita akan bahas, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa di pagi hari ini, dan karena memang ini terkait masalah virus ya, virus COVID. Ternyata memang banyak sekali ya variasi-variasi. Nanti ada jenis yang belum keluar, nanti variasi apa ya? Mungkin yang mau dibuat variasi pelangi itu misalnya ya. Kalau hari ini kita akan bahas masalah terkait masalah Omikron ya. Masalah Omikron pada penyintas autoimun. Bagaimana nantinya ya penyintas autoimun menghadapi variasi yang relatif baru ini ya. Dan semoga tidak ada variasi-variasi lain, tetapi memang ataupun kalau ada variasi lain, harapannya adalah itu semua tidak istilahnya jinak lah ya, semoga tidak berat. Hari ini narasumber kita mungkin Sobat Muardi sudah sangat kenal ya, Sobat Muardi dan penyintas autoimun juga enggak, harusnya ada yang kenal ya. Beliau ini seorang spesialis paru di rumah sakit Dr. Muardi. Kita hadirkan narasumber kita pada pagi hari ini.
siapa nama panggilannya ya enaknya ya? Dokter Atrin ya. Selamat pagi Dokter Atrin. Selamat pagi Dokter Agus Joko. Gimana, sehat-sehat Selamat ya? pagi. Sehat. Terima kasih. Iya. Semoga semuanya juga sehat ya, yang ya Sobat Muardi, teman-teman autoimun semuanya Iya. sehat. Gimana kesibukan hari ini nih? Sibukan hari Di ini awal tahun ya Jen ya. Sebenarnya awal tahun Ya. tapi udah tahun akhir bulan. iya sudah mau bulan kedua ya Dok Tapi ya, pas nggak awal terasa tahun, ya. akhir bulan, ya kan? Ya kesibukan masih seperti biasa Dok ya, bersyukurnya COVID ini kan angkanya memang sudah melanda ya Dok ya, secara jumlah ya. Ya. Tapi ternyata kan tadi sudah disebutkan Dokter Agus Joko ya, ada varian baru. Ya. Nah, gitu ya, tapi makanya kita tetap harus waspada. Iya. Gitu Dok. Kita akan bahas pada pagi hari ini, kita akan bahas itu ya Dokter Atin. Mungkin sebelum kita bahas hari-hari ini diisi oleh apa nih kira-kira Dokter Atin, dengan adanya tetap Dokter Atin mau aktivitas seperti biasa seperti dulu atau memang harus bagaimana nih biasanya nih? Oh, kalau sekarang aktivitas sehari-hari ya Dok ya, tetap seperti biasa, maksudnya pagi gitu kan Dok, pagi saya bekerja ke rumah sakit, tetap masih menerapkan prokes Dok, maksudnya masker segala macam ya, karena ya saya mungkin sebagai dokter spesialis paru ya, maksudnya pasien itu kan cenderung istilahnya semuanya dengan keluhan pernafasan atau respiratorik ya, entah itu infeksi-infeksi apapun. Jadi prokes tetap harus ya, masker, dan saya rasa itu menjadi suatu kebiasaan baik sih Dok ya, yang dibentuk ini menjadi kebiasaan ya, kita pakai masker. Kan dulu mungkin engep kayaknya ya, sekarang udah terbiasa. Iya, sudah terbiasa ya. Seperti itu. Nah, terus jam segini ya udah deh. Kan udah diajak sama Dokter Agus Joko ya. Jadi udah langsung deh ke studionya ya, di Muardi gitu Ini Dok. rasanya berbeda nih ya Dokter Iya, Atin. seger Dok, seneng liatnya. Hijau ya, memang sekarang studio Rumah Sakit Dr. Marti sering berbenah ya, dari kita berbenah ya dengan tahun yang baru, harapan baru ya, dan ada solusi baru. Karena kita untuk memberikan yang terbaik ya Dok ya, untuk Terbaik, teman-teman Sobat ya, Muardi. Ya, memberikan solusi yang terbaik ya. Dokter Adrin, ini membahas masalah yang ini mungkin sudah beberapa bulan ini kan santer ya didengar oleh kita semuanya. Ada namanya varian yang dulu ada mau Delta segala macam, sekarang ada Omikron yang baru. Nah, ini mungkin Dokter Atin bisa menyampaikan dulu terkait masalah Omikron ini untuk yang Sobat Muardi saat ini. Ya, terima kasih Dokter Agus Joko. Ya, sekarang ada varian baru ya, namanya Omikron. Ya, itu ditemukan kasusnya pertama kali itu pada tanggal 9 November 2021. Itu di Afrika Selatan. Kemudian baru dilaporkan ke WHO pada tanggal 24 November ya. Dan kemudian sekitar tanggal 26 November akhirnya dinyatakan sebagai varian of concern ya. Varian of concern itu berarti suatu variasi yang memang harus diwaspadai lah, menjadi perhatian. Nah, kenapa bisa menjadi varian of concern? Karena ternyata penyebarannya begitu cepat. Hanya dalam waktu 2 hari, 24, 26 itu ternyata sudah menyebar sampai ke berbagai negara. Ya, berbagai negara bahkan lintas benua gitu. Jadi kelihatan loh kok penyebarannya cepat sekali gitu ya, dari Afrika Selatan bisa sudah kemana-mana Dok, seperti itu. Nah, kalau nama aslinya tuh B11529, cuma kan orang susah mengingatnya ya, akhirnya dibuat istilah ya atau nama yang memudahkan, yang tadi saya ke Dokter Agus Joko kemarin ada Alpha, kemudian terakhir kemarin yang dari India adalah Delta, sekarang Omikron. Kok bagus-bagus ya Dok ya? Bagus. Terakhir mungkin pelangi. Nah, nggak tahu. Rainbow, unicorn, ya toh? Nggak ngerti. Makanya namanya kok bagus-bagus. Tapi entah kenapa sampai menyebutkan Omikron. Kenapa nggak Paijo, bukan? Pak Paijo, mohon maaf ya. Nggak masuk. Misalnya, ya itu Dok ya. Jadi penyebarannya sangat cepat, kemudian akhirnya menjadi varian of concern. Sebelumnya padahal masih varian of monitoring. Nah, itu FVOM menjadi VOC ya. Terus kemudian memang perubahan mutasinya itu ya, kalau kita sedikit bicara ilmunya itu di protein S-nya itu Dok, salah satunya ya. Tapi sebenarnya nggak hanya di situ. Protein S itu spike-nya yang membuat dia kayak berduri-duri kayak mahkota ya. Dan dia juga ada mutasi di bagian replikasi virus. Replikasi itu di mana virusnya itu istilahnya bisa membelah diri. Nah, ini disinyalir bahwa karena mutasi tersebut maka replikasinya begitu cepat. Ya, kemudian afinitas atau kekuatan ikatan S2 reseptornya juga kuat. Seperti itu ya, makanya penyebarannya cepat. Kalau gejala-gejalanya kurang lebih sebenarnya hampir
Hampir sama Sama, sih ya. dok, hampir sama ya. Cuma kalau kami mengamati ya dari dulu yang alfa, kemudian delta ya, itu sebenarnya gejalanya tuh kurang lebih itu saja. Cuma memang ada apa ya kecenderungan lebih sering yang mana. Jadi kayak berputar di situ. Tetap masih seputar misalnya batuk, nyari. Kalau yang sekarang ya batuk, nyari tenggorokan ya. Kemudian pilek-pilek sudah kayak gejala influenza. Iya, itu biasa sebenarnya. Biasa ya, demam juga masih ada, cuma di tingkat yang kesekian. Anosmia juga masih ada, tapi di tingkat yang bawah yang sudah mulai jarang. Kemarin kalau delta mungkin istilahnya demam apa lebih, nah seperti itu. Jadi sebenarnya gejalanya itu saja, cuma kayak berputar urutannya keluhannya itu yang agak berbeda, begitu Ya, betul dong. sekali. Dan saya harapkan ini betul sekali ini saya harapkan memang varian ini semoga sih tidak berat ya. Iya. Dan istilahnya namanya virus kan makhluk hidup itu Iya. dia pengen inangnya induknya itu tetap hidup. Makanya dia itu menurut saya itu kan bervarian ya, bermutasi adalah dia pengen nempel di inangnya, di induknya tetapi tidak mengganggu induknya. Itu aja. Iya. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya nanti varian ini bisa seperti influenza. Jadi kalau ke depan nanti harapannya cuma oh baru sakit COVID ya kan gitu. Seperti oh baru sakit kena flu ya. Sama seperti itu karena Flu nih influenza kemarin, sama. nah udah Kemarin biasa COVID gitu ya dok. seperti itu. Jadi ini harapan saya Omicron ini nanti sebagai varian yang memang benar-benar sudah jinak dan ini endemis kita yang nanti hidup bersama dengan kita mungkin. Iya, hidup Harapan berdampingan seperti itu. ya. Harapan saya seperti itu nih Omicron. Jadi ini versi saya. iya, tapi memang benar dok, dalam artian tadi ya Dr. Joko bilang virus itu untuk hidup memang perlu inang, Iya, kan? induknya Jadi ada. istilahnya dia akan menyesuaikan diri, dia juga pengen hidup gitu loh sebenarnya. Kalau dia hidup ya inangnya harus hidup Hidup, gitu kan? iya. Akhirnya akan menyesuaikan diri dengan ya kondisi sekitarnya karena survive. Sama lah kayak kita manusia kan pengennya survive ya, Iya. pasti kita akan menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekitar kita Iya, gitu betul kan? sekali. Tuh, jadi akhirnya itu sih, mungkin akhirnya hidup berdampingan dok, berdamai Iya, dengan berdamai ini ya. dengan ini sebenarnya berdamai dengan COVID. Jadi kita insya Allah nanti berdamai dengan COVID dan nanti varian-varian itu kan cuman bagaimana caranya virus itu untuk mengadaptasi ke manusia sebenarnya, mengadaptasi manusia. Kalau dia menimbulkan varian baru Omicron, nanti ada varian apa itu sebenarnya lebih Iya. beradab ke manusia. Tapi bukan berarti terus diremehkan dan Iya, jadi tapi nyantai loh jangan ya. Tetap harus prokes. Iya dok, benar dok. Jaga jarak nih udah jaga jarak. Saya di luar frame aja dok. Dan dokter ada ini terkait masalah Omicron ini untuk yang kasusnya gimana? Untuk di Indonesia gimana dok? Kan itu kan di luar negeri ya di. Ya, kalau di Indonesia itu jumlahnya memang belum banyak dok, karena memang kalau sekarang sih jumlah COVID yang terakhir ya total itu 3.000-an ya, mencapai 3.000-an. Tetapi memang untuk varian Omikronnya masih sekitar puluhan. Ya puluhan. Cuma mungkin memang akhirnya masih ada yang belum terdeteksi ya dok ya. Yang terakhir itu sekitar 80-an, belum termasuk yang masih suspek istilahnya ya. Masih ada menunggu hasil whole genome sequencing-nya. Ya, terus atau mungkin ya memang ya sekarang karena gejalanya juga kayak flu-flu ringan ya mungkin tidak ada yang tidak periksa. Nah, terus ya tapi yang jelas dari kasus-kasus yang ada di Indonesia ini ya terutama yang di Jakarta ya dok yang cukup tinggi itu semuanya pelaku perjalanan dok. Iya. Pelaku perjalanan terutama dari luar negeri ya karena kan mungkin kita ya berangkat sehat dalam artian enggak ini tapi kita kan bertemu dengan orang banyak ya selama perjalanan itu ya. Terus ada juga yang memang pelaku perjalanan karena Jakartanya juga tinggi, akhirnya dari Jakarta juga agak bawa yang ke kota lain, nah ke daerah lain, nah itu juga dok seperti itu. Memang hati-hati semuanya ini menurut saya memang selain karena tingkat penyebarannya tinggi Omikron, tetapi menurut saya kok dibantu juga oleh mohon maaf ya ini kan perilaku kita sendiri ya, jadi kan sudah karena kasus sudah jarang sekali ya, akhirnya kan terus pada kendor semua ini. Jadi selain virulensinya dari virus Omicron ini yang kuat, yang cepat menyebar, tetapi juga dari kita sendiri yang agak lengah gitu kan sebenarnya. Terus akhirnya cepat menebar akhirnya seperti itu. Iya, iya dong. Kita kan sudah jarang sekali ketemu dan oh iya ini sekarang juga ada ini virus yang lain, ada virus demam berdarah dan lain. Iya, ini juga lagi ini ya dok. Ini juga nanti menyebabkan tumpang tindih nih, ya pemeriksaannya karena tumpang tindih. Karena beberapa banyak pasien-pasien dengan tumpang tindih. Kayak dulu dok kan sempat kan dok ya demam berdarah, terus betul. kemudian kan tumpang tindih jadinya ya gejalanya Sama dengan demam. soalnya. Terus ini dok, yang ini kalau kita di Solo kan bicara Solo nih, gimana kalau di Solo di tempat kita di Bumbu Nah, ini?
Kalau untuk di Muardi sendiri, syukur angka COVID-nya yang terkonfirmasi positif yang kita rawat itu per hari ini sih 2, Dok. Oh, sekali ya. ya. Alhamdulillah sekali. Iya. Alhamdulillah sekali ya. 2 ya, tetapi memang dengan city value ya yang tinggi. Jadi istilahnya kita tidak juga cekan untuk whole genome sequencing-nya. Untuk kondisinya syukur ringan, Dok. Cuma memang yang salah satu itu dengan ada penyakit ITP, ada gangguan ya, autoimun gitu ya. Ya syukur kondisinya baik sih ya, Dok ya. Tetapi memang mungkin untuk teman-teman ya istilahnya yang autoimun atau gangguan imunitas ya pasti tetap harus berhati-hati. Iya benar juga nih. Gitu. Penyintas autoimun nih, yang penyintas autoimun ya. Nih tadi kita masih ada yang penyintas autoimun nih, yang autoimun trombositopenia ya, yang kena COVID di sini satu ya. Kalau di Solo tapi sudah yang Omikron juga ada, Dok. Ya mungkin ya. Sudah ada, Dok. Sudah ada di pemberitaan itu di rumah sakit Swasta. lain ada, swasta ada. Oke. Nah, tapi gejalanya juga ringan, jadi tidak rawat inap. Hati-hati semua ya, pokoknya jaga kondisi protokol kesehatan tetap jalankan itu nomor 1. Iya. 5M itu tetap jalankan, kadang ya jarang kita. Kita sapa dulu nih, Dokter Atin karena lama kesalahan kita nggak nyapa dari atas Iya. nih. Sapa-sapaan dulu nih, Bang. Oke, Kita berapa? wah. 1 bulan lebih ya Mbak Mary ya nggak ini? Ya, Nggak kacamata pasang dulu, Dok, Iya. biar terlihat, Dok. Maklum masih muda. Ini Dokter Yongki, selamat pagi ya. Assalamualaikum. Ya, Dokter Yongki juga nih. Setiani, Yulia, Hadar ya semuanya dari Nina Septrianti. Pagi Dok, saya penyintas Sogir. Apakah gejala Omikron pada oh ini saya dulu, yang lainnya dulu. Nanti kita dari Mika Haidar nih. Oh dari Jepara nih. Selamat pagi Dokter. Ya, selamat pagi juga dari Hani Wongso. Jakarta hadir. Ya, ini biasanya kita presensi nih Dokter Atin ya. Mana dari suaranya dari Medan, Aceh, Maluku, ya, Ambon, Kalimantan, di mana ya? Kalimantan, Nusa Tenggara, Singapura, Taiwan, ya, belum ada suara ini. Amanda, ya, Wildan, Kasan, semuanya. Semua sudah menanti-nanti ya, Dok ya? Iya, ini udah lama nggak jalan nih. Oke, ya, kita tadi mungkin yang dari Mbak Winasi, Magetan hadir ya. Alhamdulillah ya, SKT sudah tayang nih. Lagi. Happy anniversary ketiga ya. Terima kasih ya untuk SKT, terima kasih selama 3 tahun memberikan informasi seputar autoimun dan seluk-beluknya dengan narasumber para dokter yang kompeten. Matur nuwun, Mbak Wina. Jadi, ini udah ketiga ya. Tahun ketiga, udah 3 tahun. Ya? Anak 3 tahun sudah bisa apa ya, Dok ya? Anak 3 tahun udah bisa malah lari-lari itu. Oh, lari-lari. Lah itu. Riri, Bunda Raffi ini semangat pagi semua, tetap jaga kondisi dan patuhi prokes. Terima kasih ilmunya ya, terima kasih sekali ya. Madiun juga hadir ya, selamat pagi semuanya. Nah ini kita bahas yang dari Mbak Rita Septrianti ya. Nih pagi dokter, saya penyintas Sjogren nih ya, Sjogren syndrome nih. Apa gejala Omikron pada penyintas A ini berbeda? Jadi maksudnya antara penyintas dengan orang normal itu berbeda enggak nih gejalanya nih? Kalau gejala sama sih Dok, dari beberapa kasus memang ada pasien yang tuh sama ya. Tetap seperti kalau ada gejala kayak keluhan respiratorik ya, batuk, kemudian nyeri tenggorokan itu ada. Cuma memang syukur yang beberapa ini memang sekarang gejala itu ringan. Ya, tetapi bukan berarti pada orang-orang yang istilahnya ada gangguan imunitas tidak menjadi berat begitu ya. Nah, gangguan imunitas ya, baik entah itu autoimun atau penyakit komorbid yang lain, karena yang dilaporkan Dok yang di Jakarta itu ya Dok ada 2 pasien yang meninggalkan Omikron ya. Itu salah satunya itu memang ada penyakit komorbidnya gitu. Jadi yang gejalanya kurang lebih tetap sama. Kayak yang dulu juga dengan gagal napas kayak gitu ya Dok. Cuma akhirnya respon dari orang ke orang kan bisa berbeda. Nah, karena tetap harus istilahnya walaupun gejalanya ringan tetapi tetap harus concern untuk orang-orang yang usia tua, kemudian dengan gangguan imunitas dan juga anak-anak. Itu tetap harus menjadi perhatian khusus karena responnya bisa saja menjadi lebih berat. Gitu Dok. Hati-hati ya. Jadi untuk yang penyintas saya tambahkan juga ini dari Mbak Rita ya, Septrianti ya. Jadi sebenarnya tadi sudah sampaikan Dokter Adrin ya, untuk Sobat Muadi juga ya. Jadi apakah sama nanti Omikron yang pada orang normal ya, orang yang tidak ada komorbid atau tidak punya penyakit dengan yang punya penyakit, kalau di sini adalah penyintas autoimun ya. Kita ketahui penyintas autoimun kan memiliki sistem imun yang kurang baik ya. Maksudnya dalam kurang baik adalah tidak bisa ngontrol sistem imunnya sendiri. Sistem imun yang unik Dok. Ya unik, sangat unik dan dia
menyerang tubuhnya sendiri, sudah dengan kondisi sistem imunnya nggak bagus, stabil, terus Omikron virus bisa mudah masuk. Makanya hati-hati ya, hati-hati. Memang ada juga yang lebih berat, ada juga yang sama dengan orang normal keluhannya. Tapi intinya semua tetap ada gejalanya, dan yang penting adalah pencegahan ya dokter Adin, Iya. bukan pengobatan ya. Iya. Kalau virus itu nomor 1 adalah pencegahan, bukan pengobatan. Ya. Teman-teman autoimun juga sudah pada vaksin ya dok Sudah, ya? iya, sudah pada vaksin ini. Ya alhamdulillah pada vaksin ya, yang penyintas autoimun ya. Selamat pagi semuanya, ini sudah pada vaksin dan sudah 2 kali nih. Nah, sudah malah 2 kali. itu juga termasuk salah satu bentuk Iya, dok, protektif, pencegahan iya. dok ya. Betul sekali, saya setuju tadi. Nah, jadi itu terus ini dari alergi imunologi ini ya, sebentar dulu. Oh ini sama dari dokter Yonggi nih, selamat pagi ya. Halo dokter Agus. Halo. Ya. Ada dokter Adrin juga nih. Boleh sepak bola nggak? Boleh dok. Mana ada? Itu pertanyaan dokter Yongki. Halo. Ya. Sebenarnya kalau kita ngomong nggak boleh juga nggak ini ya, boleh saja sih, boleh. Intinya boleh ya. Jelas adalah di ruangan terbuka, ini Iya. di ruangan terbuka ya. Terus Ruang semua terbuka. ya insya Allah tetap jaga protokol kesehatan. Ya. Dan syukur semuanya sehat. Jadi kalau ada mungkin teman-teman yang ngerasa nggak enak badan atau apa, udahlah mendingan istirahat dulu, nggak usah Ya. gabung-gabung dulu, gitu ya. Jadi memang harus sadar kondisi diri dok, Ya, gitu. betul Ya. Yang ada yang tanya nih dokter Atin nih, jadi dokter bagaimana cara menjaga imunitas tubuh agar terhindar dari Omikron nih? Wah. Gimana dok? Kalau tetap ya menjaga imunitas tubuh secara umum ya, dari dulu nih ilmu nenek moyang sebenarnya ya. Tetap istilahnya pola hidup yang sehat dalam artian makan, minum sehat baik ya. Kemudian olahraga tetap harus ada ya, olahraga tapi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ya, bukan berarti yang harus ngoyo, enggak ya. Monggo. Kemudian apabila ada penyakit komorbid ya tetap itu harus dijaga apapun ya, entah orang dengan hipertensi, diabetes atau mungkin punya asma atau mungkin punya autoimun ya, tentunya dijaga kontrolnya ya sesuai dengan anjuran dokter ya. Terus kemudian ya hidup sehat pada umumnya dok. Kalau masalah suplemen silahkan ya, tetapi juga bukan sesuatu hal yang harus berlebih ya. Selama kita bisa mengkonsumsi misalnya buah, sayur, makanan gizi seimbang, syukur sebenarnya sudah tercukupi gitu ya. Terus perbanyak istilahnya jangan terus-terusan di dalam ruangan ya, tetap kita ada waktu untuk aktivitas di luar supaya kena sinar matahari, walaupun sekarang akhir-akhir ini mendung-mendung kelabu ya dok ya gitu. Tapi sudah baru hujan nih. Iya bener dok gitu ya. Nah, kondisi tadi saya tambahkan juga, ini yang tadi betul tadi sampaikan dokter Atrin ya. Yang nomor 1 tetap tadi sampaikan ya, jaga kondisi tubuh kita sendiri itu dari asupan makan, minumnya, aktivitasnya, istirahatnya, semua. Ya, semua. Ya. Terus aktivitas di luar, walaupun sekarang kan online ya dokter Adin ya. Iya. Jadi lebih banyak kan pada di dalam ruangan ya. Iya, jadi kayak mager dok. Iya mager. Jadi istilahnya mager ya. Jadi sebisa mungkin diharapkan keluarlah, cari udara ya, cari udara, tetap nanti suasana juga berbeda. Itu akan meningkatkan imunitas kita. Iya. Sangat meningkatkan imunitas kita. Apalagi kalau ditambah dengan olahraga yang teratur, nggak usah berat-berat, nggak usah terus satu sepedaan 100 kilo, janganlah. Oh. Ini aja ringan-ringan tapi teratur. Dan yang terakhir adalah berbahagialah dari stres. Itu moto dari saya setiap saat ya. Itu gampang diucapkan tapi sulit sekali. Sulit sekali ya. Saya juga Kebahagiaan hakiki. Wah, iya, hakiki. berbahagia dari stres ya. Iya. Dokter Yogi, jadi itu boleh. Kalau mau sepak bola boleh ya, nanti bisa ikut. Saya sudah ikut sepak bola nih. Sepak bola ini ada lama ini enggak. Akhirnya saya ini karena saya umurnya masih 38 saja, jadi ya. Yang muncul penyakit orang tuanya, lututnya sakit, menggeh-menggeh alah. Ini yang dari Mbak Wina ini ya. Assalamualaikum Dokter Atrin dan Dokter Agus nih. Saya penyintas autoimun dengan berbagai jenis autoimun ya. Saya belum layak vaksin nih. Jujur saya sangat khawatir dok, apalagi saya dengan autoimun dan ada riwayat asma dan bronkitis, dan belakangan ini asma saya sering kambuh. Saya sering demam tinggi berulang dok, apa varian Omikron ini mudah bermanifestasi pada kondisi yang demikian ini ya, dia punya asma bronkitis ya. Apa Omikron ini bisa mudah ke ini dengan kondisi ini ya memperburuk gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya kondisi seperti ini tetap harus terkontrol untuk autoimunnya dan juga asmanya ya Mbak Wina ya. Nah memang hawa-hawa yang menjadi suka adalah hawa-hawa begini dok, itu
teman-teman yang punya asma atau yang usia atau PPOK gitu yo kambuh-kambuhan, dingin hawanya, hujan, jadi kambuh-kambuhan. Jadi tapi tetap prinsipnya adalah harus obat-obat, mungkin Mbak Wina mungkin punya controller ya, obat apa istilahnya untuk maintenance ya, entah mungkin obat hisap ya, obat hisap atau obat semprot itu tetap sesuai dengan anjuran dokter ya. Tetap harus juga. Kalau misalnya memang ada keluhan yang tidak enak, apalagi semiring kayak demam tinggi, monggo bisa periksa gitu ya, bisa periksa. Nah, apakah Omikron ini istilahnya mudah bermanifestasi pada kondisi saya? Ya memang bisa. Kalau saya bilang tidak mungkin, tapi bisa ya. Ya, oleh karena itu Mbak Wina harus jaga diri dalam artian dalam kondisi yang seperti ini. Kalau Mbak Wina merasa juga kurang fit, tetap kurangi istilahnya apa ya, mobilitas ya, atau bertemu dengan orang banyak. Tapi bukan berarti nggak di kamar terus ya Mbak ya, maksudnya tetap di rumah, aktivitas seperti biasa, kemudian berjemur dan lain sebagainya silahkan. Tetapi katakanlah ketemu orang-orang, apalagi orang-orang yang habis melakukan perjalanan misalnya dok, kumpul-kumpul dengan, kan mungkin reunian, ketemu teman sana sini gitu kan ya, maksudnya kan baik ya. Nah, ya maksudnya tapi hati-hati, prokesnya harus tetap dijaga gitu ya. Kalau memang benar-benar pas nggak enak banget ada acara kumpul-kumpul, ya mungkin nggak dulu, misalnya seperti itu gitu ya. Karena ya memang ini dok, maksudnya nanti istilahnya bukan berarti kita harus parno ya Mbak Wina ya, tetapi kita jaga diri dalam artian efeknya nanti orang ke per orang kan responnya bisa berbeda ya, manifestasi gejalanya maksud saya, apakah menjadi berat atau tidak. Nah ya, tetapi kalau misalnya Mbak Wina bilang kok saya suka demam tinggi gitu ya, coba bisa kontrol misalnya ya ke dokter Agus Joko ya, atau ada sesuatu yang lain, atau mungkin dia syukur nggak masalah seperti itu gitu. Jadi gitu ya Mbak Winasri ya. Jadi bahwasanya tadi saya sampaikan dokter Atin, tetap semua dikontrol. Nanti untuk yang obat semprot ya, untuk yang kontrol asmanya bisa kontrol ya dok ya. Iya. Itu mungkin kayaknya belum punya controller ya. Dan untuk semua sobat muartian penyintas autoimun, semua autoimun ya, hati-hati aja, jaga kondisi kesehatan pokoknya ya. Tetap obatnya harus tetap diminum ya. Ya mohon maaf, biasanya kan kadang orang suruh minum setiap hari kan ya bosan ya. Iya. Bosan itu mesti bosan, nah siapapun akan bosan. Kita makan sehari aja kadang juga malas makan, akhirnya ngemil ya kan. Lah kalau nggak mau minum obat terus ngemilnya minum obat apa? Ngemil obat tuh. Jadi gitu ya Mbak Winasi ya, hati-hati ya. Ini dok, sebelum di dokternya ini ada nih, tuh, ini lunar nih. Dok, apakah vaksin Sinovac efektif untuk menangkal Omikron? Nah, ini susah nih. Ya ini ya, kalau kita bilang kalau untuk masalah tangkal dan menangkal ya, ini jadi kayak ini dukun tangkal tolak bala. Jadi gini, dari hasil beberapa ini ya dok ya, artikel penelitian juga ya, masih banyak perdebatan sebenarnya ya, karena begitu banyak juga vaksin ya, vaksin istilahnya yang beredar di dunia ya, juga ada beberapa yang di Indonesia. Vaksin pun jenisnya macam-macam. Kalau kita dapat Sinovac ini kan yang virus utuh ya, virus utuh yang mati, yang kemudian dimasukkan ke dalam tubuh kita supaya kita membuat respon terhadap virus yang mati tersebut. Tetapi ada juga vaksin yang sifatnya dia itu hanya sedikit materi genetik dari virus katakanlah ya, seperti itu. Nah itu yang memang lebih banyak beredar di luar negeri ya, terutama negara barat ya. Nah kalau misalnya memang dibilang efektif ya, kalau melihat dari data sekarang kebetulan ya, entah memang kita pasti perlu penelitian lebih lanjut. Negara-negara yang vaksinnya menggunakan Sinovac ya, itu untuk angka COVID-nya sendiri tidak terlalu tinggi atau setinggi negara-negara yang di Barat Eropa misalnya ya, seperti itu ya. Ada teori yang menyebutkan bahwa yang namanya virus itu memang bermutasi. Yang bermutasi itu kan komponen virus katakanlah ya, badannya bermutasi mananya sih titik ini gitu ya, bisa macam-macam, apakah di protein S-nya atau spike-nya atau di dalamnya dan segala macam. Tetapi namanya virus itu tuh kan juga nenek moyangnya ya, katakanlah ya, nenek moyangnya tuh ya ini gitu. Ada suatu sifat inti mungkin ya, yang mungkin tidak berubah 100%. Nah, dengan kita dimasukkan suatu virus yang utuh, ya, paling tidak sifat inti dari virus itu ada, gitu ya. Walaupun tetap mungkin yang sekarang
dengan variasi macam-macam, dengan mutasi yang macam-macam, istilahnya tidak ngeteplek gitu. Tetapi kalau masalah untuk sistem imun kita melawan, paling tidak mungkin masih ada kecocokan dalam artinya bisa melawan, bisa mengenali virus tersebut dan melawannya karena kita diberi protein yang utuh gitu ya. Tetapi apakah itu membuat kita kebal? Juga tidak gitu loh ya. Tetap bisa terinfeksi, bisa menjadi sakit, tetapi harapannya tidak menjadi parah gitu ya. Tidak menjadi parah karena apa? Kita sudah punya bala bantuan ini, bala tentara ya, bala tentara dalam tubuh kita ya, yang disebut dengan memori ya, sel memori ya. Jadi istilahnya begitu ada virus masuk, oh udah ngerti ini yang kayak bentuknya begini nih, nah gitu. Jadi paling tidak menjadi berat seperti itu ya. Jadi apapun itu sebenarnya bukan berarti terus kita pilih-pilih. Kalau gitu, saya maunya cuma vaksin apa aja, tidak. Tetapi apapun yang vaksinnya ada tersedia di sekitar kita, ya itu tetap baik untuk kita. Prinsipnya sih begitu sih dok, gitu. Lunar nih saya tambahkan, sobat Muarti dan penyintas ya, untuk yang vaksinasi ini saya tambahkan sudah betul sekali dari saya Dr. Atrin ya. Satu adalah namanya vaksinasi itu tujuannya adalah bisa mencegah munculnya infeksi ya, tapi dengan adanya antibodi yang ada tubuh kita itu harapannya infeksi tidak ada. Banyak sekali infeksi-infeksi yang sudah ada vaksinnya ya, dok. Dari hepatitis B, pneumonia, influenza, tuberkulosis ya. Itu sudah ada. Nah sekarang ada virus, itu juga sama nanti. Ada istilahnya nanti herd immunity. Herd immunity maksudnya adalah coverage atau cakupan vaksin itu sudah banyak, ya minimal lebih dari 70%. Itu harapannya virus COVID ini kan kita bahas COVID dulu ya. Ini tidak lagi menyebar kemana-mana ya. Itu sudah istilahnya sudah dibentengi ya. Jadi orang yang misalnya nggak bisa vaksin pun sebenarnya juga terlindungi, terbentengi dengan orang-orang di sekitarnya yang sudah vaksin gitu. Itu satu, itu gunanya vaksin ya. Jadi makanya kita selesaikan vaksinasi. Kalau sudah banyak, paling nggak udah 90% insya Allah COVID itu lewat. Tapi tetap jaga kondisi, jaga protokol kesehatan. Nah ini masalah Sinovac. Sinovac tadi sudah sampaikan Dr. Atrin ya. Vaksin itu macam-macam ya. Ini jenis yang tradisional vaksin ya. Jadi tradisional vaksin adalah yang sesuatu itu dimatikan, dimasukkan, itu yang tradisional ya, mulai dari apapun, hepatitis B maupun pneumonia ya, influenza, itu semua yang tradisional dimasukkan. Nah keuntungan ini memang dia memiliki keuntungan adalah tadi saya sampaikan Dr. Atrin, dia masuk utuh. Jadi tubuh itu bisa menghasilkan berbagai macam jenis antibodi, atau poliklonal antibodi ya, istilahnya seperti itu. Nah, beda dengan yang single ya, seperti mRNA saja nanti, atau yang di adenovirus vector ya, seperti punya AstraZeneca, itu kan hanya single satu antibodi saja. Makanya tadi saya sampaikan Dr. Atrin bahwasanya kalau nanti ada yang varian baru lagi, varian itu tidak jauh-jauh dari virusnya. Varian itu hanya memunculkan dari kulitnya nanti keluar apa, dari sini keluar apa. Tapi dengan adanya ini memang kelebihannya yang virus mati yang utuh dimasukkan itu kelebihan di sini, dia memiliki semuanya. Jadi nanti antibodi yang tadi saya memori sudah ada terbentuk semuanya, sehingga kalau ada masuk kita sudah memiliki antibodi terhadap itu, tetapi walaupun kadarnya masih mungkin tidak tinggi, tetapi kita sudah punya memori. Sel tubuh kita itu sistemnya sangat-sangat unik sekali nih. Alhamdulillah memang sistem imun tubuh kita sangat hebat. Kalau walaupun memang kita punya antibodi sedikit, memori kita ada, itu tubuh dengan serta-merta menghasilkan antibodi yang sangat luar biasa. Itu kelebihan tubuh kita. Jadi tubuh kita tuh sistem imunnya sangat-sangat luar biasa. Itu kelebihannya ya. Tetapi tadi apa harus Sinovac semua? Ya enggak. Apapun yang ada kita pakai semuanya ya. Yang tidak boleh adalah yang tidak vaksin. Ya. Dan ya diperbolehkan kalau memang ada pemberat yang kontraindikasi absolut untuk vaksinasi. Jadi yang tidak boleh adalah tidak vaksin. Ya, pilihan vaksin apa semua boleh, tapi nanti akan dokter yang menentukan, nanti boleh yang mana-mana, nanti ada sih. Ada yang misalnya punya komorbid penyakit ini, nanti jenisnya ini, kita nanti akan memilihkan ya. Apalagi untuk penyintas autoimun hati-hati ya. Nanti ada beberapa yang misalnya tadi ini Pak Tri Joko ya dari myasthenia gravis, itu hati-hati, dia tidak boleh apa, dia bolehnya apa nanti ada sendiri ya. Silakan nanti konsultasi ya.
kalau di kesini sih ketemu saya enggak. Nah, biasa nanti ada rekomendasinya ya dok ya? Iya. Ada rekomendasi, Jadi, misalnya boleh vaksin dengan iya, apa, nanti begitu. ada kita milihkan, misalnya. Tapi semuanya boleh dipakai. Semuanya boleh dipakai ya. Ini intinya kuncinya itu semua boleh dipakai. Yang ada apa dipakai, yang tidak boleh adalah tidak vaksin. Ya itu yang tidak boleh. Kecuali ada faktor yang merupakan kontraindikasi absolut ya. Kalau kontraindikasi yang relatif itu masih bisa. Saya punya beberapa ya, walaupun kan bisa, tapi alhamdulillah kita bisa vaksin tetapi dengan pemantauan yang sangat ketat ya. Jadi memang seperti itu. Nggak apa-apa. Gitu ya Mbak Mama. Jadi terus bisa mencegah Omikron enggak? Kalau ditanya bukan untuk menangkal tetapi memang mempersiapkan tubuh kita biar nggak kena satu. Pun kalau divaksin itu tidak terus kita kebal sih enggak. Iya. Masih kemungkinan kena bisa, tetapi mungkin kalau nanti kena itu gejalanya tidak berat, ringan karena kita sudah memiliki tentara kita di bodi kita itu ya. Jadi terus jangan serta-merta saya udah vaksin 3 kali, bosanin kemana-mana prokesnya nggak usah, itu salah. Itu yang salah di situ ya. Nggak usah pakai masker, nggak usah pakai apa-apa prokesnya, itu nggak boleh ya, tetap itu. Itu ya Mbak Lunar ya. Mas Yogi, nanti yang jawab Mas Yogi sendiri. Terus bawahnya apa tadi Mbak yang dari Instagram? Nih. Apabila penyintas autoimun terkena Omikron harus dirawat di RS atau tidak? Ya, ini kalau untuk yang tergantung tadi dari dokter Atin sudah menyampaikan, jadi tergantung ringan beratnya ya dok ya. Iya. Kalau kapan yang harus dirawat nanti ini paling gampang apa dok kuncinya? Kuncinya kalau harus dirawat paling gampang. Nah, kalau misalnya mulai ada demam dok ya, mulai ada demam itu kan gampang yang rasa kok badanku nggak enak greges demam, lebih baik mondok saja ya biar kita itu. Apalagi atau sesak ya, kerasa sesak ya. Cuma memang kadang kan itu dok kayak ada yang happy hypoxia ya, jadi nggak ngerasa sesak. Tetapi biasa syukur kalau misalnya di rumah misalnya punya pengukur alat alat saturasi ya, pulse oximeter ya. Kemarin kan sudah saya rasa sudah banyak yang punya juga dok ya. Sama termometer ya pokoknya. Tapi kalau misalnya itu pun masih bagus, syukur masih bagus. Tapi kalau udah demam greges-greges nggak enak, lebih baik ke rumah sakit dok, begitu. Ya. Itu ya, pokoknya kalau ada sesuatu yang dirasa aneh ya, tubuhnya segera kontrol. Yang penting kontrol dulu. Nanti juga dokter akan menyarankan ini harus dimondok atau tidak. Tapi setidaknya tadi disampaikan dokter Adrin, gejalanya nggak enak, ada panas, ada mulai sesak-sesak, walaupun kadang tidak sesak juga sebenarnya ya, itu sesaknya. Tapi yang penting adalah waspada ya, waspada aja. Jadi kalau yang sesak seperti dulu dan alhamdulillah ini sekarang kan ringan-ringan ya. Iya. Semuanya ya. Semoga sih harapannya kita terhindar dari Covid itu aja ya. Sebaik apapun, sekuat apapun kalau ditanya misalkan yang kena Covid tidak apa-apa tapi yang penting sehat, jangan. Covid itu tetap meninggalkan gejala sisa, ya kan? Gejala sisa yang mau di pernafasan, di jantung, di mana-mana ada gejala sisanya. Dan itu akan membekas karena seumur hidup. Ya kan dokter Adin ya? Iya. Tetap tergantung dari gejalanya. Syukur sih dok, kalau misalnya memang ringan mungkin masih bisa ini ya. Tetapi yang sering ditemukan dok, gejala sisanya itu adalah ini ya dok, kayak memutar balik orang tuh menjadi sensitif, lebih sensitif. Itu banyak sekali. Jadi misal orang sebelumnya memang tidak punya ada riwayat kayak entah asma atau bronkis, ini banyak saya temui ya. Setelah Covid jadi kayak lebih gampang istilahnya bersin, batuk atau pilek. Jadi kayak orang-orang alergi itu kayak muncul. Nah, sebagai pemicu ini virus. Mungkin tidak berat, tetapi kan mengganggu loh. Biasanya saya tidak seperti ini gitu loh. Tapi kok sekarang begini gitu. Nah, biasanya memang ini dokter ini biasanya memang memiliki faktor bakat keturunan dulu. Iya, tercetus gitu ya dok ya. Salah satu pencetus. Punya bakat atopi, kemudian nanti kena Covid, keluar asmanya, rinitisnya dan sebagainya. Punya bakat autoimun, keluar autoimunnya. Jadi yang penting jaga kondisi. Jadi ada yang merasa pas saya kena Covid kayaknya malah nggak apa-apa dok, biasa aja. Begitu selesai kok malah jadi muncul begini-begini gitu. Iya, itu banyak juga yang seperti itu. Dokter Yongki, halo dokter Agus Joko tambah keren aja. Terima kasih. Apalagi dokter Yongki ya, tetap eksis. Eksis ya. Setiap hari ini jika positif Omikron dengan autoimun risikonya apa dok? Nih hampir mirip tadi ya. Iya. Jadi intinya sama lah Mbak Septi Haryati. Jadi
hampir dengan orang normal lah ya, sama dengan orang normal. Cuman kalau yang autoimun kan memang harus lebih waspada ya, lebih hati-hati karena kondisi tubuhnya, sistem imunnya kan tidak bagus ya. Tidak bagus dalam artian memang ya labil lah, naik turun. Jadi lebih cepat naik turun dibanding orang normal, apalagi dengan konsumsi obat-obat yang menekan sistem imun ya, imunosupresan. Jadi itu harus hati-hati juga. Sini dari Facebook tuh, Dok. Facebook ini. Dari dulu tadi, Mbak ya. Di atasnya apa, di atasnya ini? Atasnya adakah? Oh, tuh yang Mbak Bina Asri sampun ini, Bu Nunu. Kalau sakit asma untuk vaksin yang ketiga berpengaruh tidak ya, Dokter? Dulu saya vaksin 1 saja setiap hari kambuh, padahal sebelumnya jarang kambuh. Mohon penjelasannya dari Wonogiri. Selamat pagi Wonogiri ini. Dari vaksin ketiga. Saya miring-miring ketutupan ini, ketutupan gagang. Saya baca sampai miring. Sakit asma ya? Ya. Dia sakit asma. Ya. Gini. Sakit asma sebenarnya gini ya. Untuk asma ya sama juga dengan penyakitnya. Untuk asma pun boleh vaksin ya. Yang penting dalam kondisi terkontrol. Ya, dalam kondisi terkontrol dan pada saat mau vaksin kondisi baik. Maksudnya begini, samalah kayak kalau kita anak-anak kita ya mau kita buat imunisasi ya atau vaksin, kebetulan dia jadi batuk pilek atau demam atau apa, oh ya jangan dulu gitu ya. Tapi kalau sebenarnya asma enggak masalah. Nah, kalau untuk vaksin 1, 2, 3 pun selama ini yang pasien sudah ada beberapa juga tidak masalah sebenarnya, Dok, gitu ya. Cuma kalau misalnya Bu Nunuk merasa kok habis yang pertama kok saya jadi sering kumat, nah coba konsultasikan ke dokter ya. Maksudnya apakah memang ada pemicu-pemicu yang lain, maksud saya ya, paparan-paparan yang akhirnya membuat menjadi lebih tidak terkontrol. Nah gitu, tetapi sebenarnya nah itu kalau misalnya mau vaksin berikutnya ya itu tetap distabilkan dulu gitu maksud saya. Kalau emang merasa sering kambuh, kalau nggak fit ya kontrol ke dokter ya, sampaikan, kemudian biar diatur lagi gitu ya. Kita pasti akan dicari kira-kira apa yang membuat ibu itu kok sering kumat ya. Kita mencari paparan-paparan apa, karena namanya terapi utama pada pasien asma itu sebenarnya bukan masalah obat, tetapi paparannya itu yang harus dicegah ya. Itu pengobatan utamanya itu sebenarnya. Jadi memang pasien yang punya asma diajak mengenali diri karena apa, kondisi per orang bisa beda-beda. Ada yang kalau dingin saya sesek, ada yang bilang kalau dingin saya enggak, Dok, panas sumpek saya sesek lah, macam-macam gitu. Jadi tidak bisa 100% di generalisir gitu ya. Nah, nanti akan diatur lagi ya Bu Nunuk, maksudnya oh kenapa nih paparannya misalnya ada apa, atau mungkin perlu untuk terkontrol dosisnya bisa di step up naik ya. Nah nanti syukur kalau sudah terkontrol lagi, nah silakan tetap bisa vaksin gitu. Bukan berarti malah aduh jangan vaksin deh, jangan. Kalau memang bisa vaksin begitu ya. Memang harus vaksin ya Bu Nunu. Nah tadi saya sampaikan Dokter Atrin vaksin semua bisa ya, selama terkontrol baik itu boleh vaksin ya. Vaksin apa nanti kita tentukan jenisnya. Yang jelas adalah boleh vaksin selama terkontrol baik ya, terkontrol baik. Dan bagaimana cara ngontrol itu sampaikan Dokter Atin, saya ulangi bahwasanya banyak asma kan banyak yang karena alergi, jadi menghindari kontak dengan alergen penyebabnya. Makanya harus tahu alergennya apa. Nah itu solusi terbaik biar tidak kumat ya, asmanya, pileknya, rinitis alerginya itu hindari seperti itu ya. Jadi obat terbaik adalah menghindari kontak dengan alergen penyebabnya, itu nomor 1 ya. Nanti kalau nggak bisa ya baru bantu obat. Iya. Hindari stres, berbahagialah, lebih sumpek kalau tadi Dokter Atin cerita ke mall nggak belanja tapi nggak bawa tenteng, lalu tambah sumpek. Oh asmanya nyesek, kumat itu. Langsung Dok. Asma. Mau masuk mobil di parkiran kok baru langsung nyesek pura-pura. Harus balik gitu ya. Bawa tentengan. Kalau ke mall kan bawa tentengan mungkin enggak sesek pun sehat. Begitu pulang dari mall nggak bawa tentengan, asmanya. Begitu sudah barangnya dibawa kasir langsung lega. Tadi itu ya. Ya ini. Ini Mbak Fairul Nur ya, Dok, nih kalau Omikron ini benarkah gejalanya ringan? Dan di Singapura nih, sangat baik, ini dia di Singapura ya. Banyak Dok Omikron. Dan gimana membedakan Omikron sama flu biasa nih, Dok? Gimana, Dok? Nah, kalau iya benar di Singapura banyak, tapi memang angka kematiannya juga rendah ya. Terus kemudian memang gejalanya kebanyakan ringan seperti itu. Nah, membedakan sama flu biasa ya susah.
Gini dok, ya. Kalau istilahnya secara kasat mata, istilahnya apa namanya, wah ini ya nggak bisa dibedakan. Kalau memang mau dibedakan, ya diperiksa dok, gitu ya. Apalagi, maksudnya mungkin kecurigaan akan lebih meningkat apabila misalnya orang tersebut habis mungkin perjalanan dari entah luar negeri atau dia memang diketahui kontak dengan pasien yang memang sudah terkonfirmasi. Nah, terus mungkin dia flu ya, itu kita akan istilahnya sudah curiga lebih tinggi bahwa jangan-jangan dia juga kena nih COVID nih, misalnya varian Omikron ya. Tapi untuk apakah benar-benar iya atau tidak, ya memang harus dicek dok, swab PCR ya. Untuk mengetahui jenisnya ya berarti harus dicek lagi whole genome sequencing-nya gitu. Nah, sulit memang ini ya, Mbak Fairul, memang agak sulit sekarang ya. Kita mengetahui ini flu atau Omikron, COVID kan tadi sudah sampaikan. Semoga harapan saya ini nanti memang Omikron ini sebagai varian normalnya COVID yang nanti hidup dengan kita ya. Amin. Ya, insya Allah nanti jadi sambil kita tunggu varian selanjutnya loh. Jangan. Nah kalau varian selanjutnya saya yakin nanti itu lebih yang bisa mengadap ke tubuh manusia. Jadi lebih ringan lagi. Nanti Amin. Kayak, baru kena flu ya kan gitu. Baru kena COVID ya kan gitu nanti. Itu harapan saya seperti itu. Jadi kalau suruh hilang enggak bisa, ini kan virusnya virus sama ya. Dan sekarang ini tumpang tindih karena dengan demam berdarah juga RNA, ini semua juga RNA, ini RNA semua nih. Nah, jadi memang virus-virusnya agak tumpang tindih semuanya dan mirip-mirip semuanya. Influenza. Baru kena flu ya dokter atlet. Baru kena COVID ya. Udah kayak biasa gitu ya. Dari Endah Muhammad ini, itu yang dari Facebook itu. Dokter, saya sudah vaksin bulan Februari 2021. Sekarang dapat undangan vaksin booster karena kerja bagian pelayanan masyarakat. Tapi saya saat ini pengobatan infeksi empedu. Apakah boleh vaksin yang ketiga? Nah, boleh. Ya, tapi ini intinya adalah pengobatan diselesaikan dulu untuk infeksinya ya. Infeksi empedu diselesaikan untuk yang di di dokternya ya. Jadi kalau punya infeksi diselesaikan dulu, udah membaik, stabil semuanya, booster boleh. Silakan. Nanti boosternya apa, nanti yang ada apa di situ ya, boleh. Yang jelas kondisi saat mau vaksin adalah tidak sedang panas, flu, batuk pilek, persendian sakit, nyeri-nyeri sendi segala macam, gejala-gejala tidak ada, boleh vaksin. Tapi kalau gejalanya lapar, belum makan, sarapan. Nah, itu sarapan obatnya. Dulu, baru vaksin. Itu yang penting karena memang kadang harus dok, sarapan dulu dok. Lupa pada. Tahu-tahu ada juga yang divaksin, tahu-tahu semaput apa? Belum makan, belum makan semaput. Kira dikasih minum air teh manis, langsung melek, seger langsung. Seperti itu, ya. Dari Instagram, Mbak, tadi dari Miesa Zamir. Kenapa sekarang banyak yang kena AI ya dok? Apa AI itu bawaan dari kecil atau bagaimana? Ini dokter Agus Joko, mau nggak dok? Ini dokter Adin jadi hostnya. Iya, gantian. Tadi gini ya, kalau tanya Miesa Zamir dan untuk sobat Mordi semuanya ya. Jadi kalau kita tahu ya, ini saya ulang aja sebenarnya sudah di episode-episode yang lalu sudah ada ya. Jadi autoimun itu apa? Jadi autoimun itu suatu kondisi di mana sistem imun tubuh kita tidak mengenali tubuh kita sendiri. Jadi dianggap musuh kita. Jadi akhirnya dihancurkan, dirusak oleh sistem imun tubuh kita. Jenisnya banyak ya, ada lebih dari 150 jenis autoimun yang kita kenal sekarang ini. Dan memang banyak juga dari autoimun yang belum bisa dicek dengan penanda marker ya. Tidak semua punya marker. Nah, tapi apapun kan dari klinisnya dan dari gejalanya ya. Nah, kenapa seperti itu? Nomor satu ada faktor genetik, memang tidak dominan. Genetik sekitar 30%-an itu mendukung adanya, kalau memang dari, mungkin tidak hanya dari orang tua, tetapi dari kakek, nenek, buyutnya, itu bisa. Jadi si orang tua hanya membawa bakat nanti diturunkan ke anak, ke cucu, ya, itu bisa. Jadi mbahnya sakit autoimun, nanti cucunya kena, orang tuanya tidak kena, bisa, karena membawa. Ini cucu juga bisa. Nah, terus yang kedua kali adalah faktor sekarang itu, mohon maaf kan, kita hidup kan tidak seperti mbah-mbah kita zaman dulu ya. Kita serba polusi, makanan junk food, segala macam ya. Makanan, kita nyari makanan yang benar-benar alami jarang juga ya. Ya. Kalau sekarang nggak begitu banyak aditif itu ya dok ya, tambah macam-macamnya dok. Sekali. Jadi kita mau nambahi makan apapun ya tetap zat tambahnya banyak. Itu juga membuat tubuh itu memiliki istilahnya itu
penangkap. Kalau penangkapnya itu cocok dengan yang zat tambahan ini, ya kita rusak. Itu Iya. aja. Jadi itu memperbuat. Yang nomor 2 itu. Yang nomor 3 memang ada faktor-faktor namanya yang bisa membuat regulasi sistem imunnya itu berubah atau mengalami gangguan. Nah, apa contohnya? Salah satunya adalah virus, infeksi. Iya. Infeksi bisa memunculkan yang tadi udah punya bakat dan lingkungannya mendukung, dia akan keluar. Saya punya pasien beberapa dengan setelah COVID autoimunnya keluar. Nah. Memang dia punya bakat dulu, terus lingkungannya nggak bagus tadi, pola hidupnya ditambah dia triggernya salah satunya adalah infeksi, ya. COVID ini sangat luar biasa. Iya. Jadi COVID ini memang sangat kuat sekali untuk memunculkan sebagai pencetus. Bisa muncul atopi alerginya, bisa muncul autoimunnya, Iya. tadi bisa muncul makanya ada kadang asma karena memang dia punya bawaan alergi atopi, ya. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa banyak. Dan yang keempat adalah mulai lebih waspada orang-orang kita sekarang terhadap autoimun. Kalau Iya. dulu kan tidak begitu aware, ya, nggak tahu. Oh, dulu kan mungkin dulu sudah ada banyak, tetapi karena dianggap ini sakit apa? Iya, Kan seperti itu mungkin berhenti. perkembangan Iya. ilmu pengetahuan teknologi kedokteran itu juga Betul berkembang, sekali. Dan Dok. nomor 5 ini pemeriksaan penunjang Iya. yang untuk menegakkan diagnosis autoimun berkembang pesat sehingga kelihatan tambah banyak. Dulu- Padahal dulu ada. Dulu didoakan saja sudah takdirnya. Iya. Atau malah kayak penyakit guna-guna. Oh, iya, Nah, Karena itu seperti dong. itu. Karena seperti itu. Ada guna-guna ini kemarin lewat di mana apa itu, ya. Jadi seperti itu. Itu sangat mungkin. Jadi dulu karena mohon maaf dulu kan memang ya dokternya ya belum sampai sana, kedua kali pemeriksaan penunjangnya Iya. ke sana belum ada sehingga sudah pentok, oh ini gejalanya. Padahal oh ini ada misalnya perdarahan hidung, perdarahan gusi, perdarahan apa di kulit. Oh dianggap oh ini sebagai berarti ada kelainan trombosit aja, mungkin virus, padahal ternyata autoimun. Iya. Karena memang belum nyampe sana kan gitu ya. Jadi begitu ya Mbak Miesa Jamil ya. Jamil. Terus ini yang bawahnya Bang Septi Haryati ya. Dok, saya ada AI. Jika sudah divaksin Pfizer, apa masih bisa terkena Omicron? Nah, tadi saya sudah nyampaikan ini yang jadi harusnya jadi hostnya ini siapa? divaksin ya. Autoimun ya. Bisa. Autoimun untuk sobat mati yang penyintas autoimun. Kalau tidak hanya Pfizer ya, mau di Iya. vaksin yang lain, Lain jenis pun ya, apapun, AstraZeneca, Pfizer, apapun masih ya dok bisa. ya, mana masih. Yang jelas adalah jaga protokol kesehatan nomor itu. Yang 5M tadi tetap jalankan. Terus vaksin adalah salah satu upaya untuk mencegah kita atau mengurangi kemungkinan terkena infeksi, itu aja ya. Mengurangi kemungkinan terinfeksi virus COVID. Itu tujuannya vaksinasi. Kena ya kadang kalau katanya mesti bisa kena. Ya karena memang vaksinasi tidak 100% Iya. untuk bisa menghambat atau menangkal dari infeksi virus. Jadi Ya, pokoknya begitu ya. bukan jadi kebal ya dok Iya, ya, pemahamannya 100%, seperti itu. Tetapi bisa mengurangi salah satu upaya untuk mengurangi tubuh untuk terhindar dari infeksi ya. Iya. Infeksi COVID kalau ini kan vaksin COVID ya. Jadi gitu ya. Saya hati-hati baik Pfizer maupun Moderna maupun AstraZeneca, Sinovac, CoronaVac ya. Sebagaimana itu memang salah satu upaya biar kita terhindar ataupun mengurangi kemungkinan terkena itu ya. Iya. Terus yang dari Odelia Geanisa nih, Dok, apakah Omicron bisa menimbulkan dampak fatal? Bisa. Nah, ini gimana, Dok? Bisa ya. Jadi kalau tadi sudah dijelaskan, nyatanya memang ada pasien Omicron ya, terutama yang di Indonesia ini kan sudah ditemukan ya, ada 2 yang meninggal, dampaknya fatal dengan kondisi gagal napas ya. Jadi bisa ya. Karena Bisa, apa itu ya. tadi? Orang itu kan pertahanan tubuhnya beda-beda. Kondisi dasarnya orang satu dengan yang lain juga beda-beda ya. Jadi bisa. Ya syukur di antara kebanyakan ya, katakanlah dia bilang ya dari total 3.000 meninggal 2 Omicron gitu ya, kayak kecil. Tetapi kan kita nggak bisa apa ya gagah dalam artian karena itu bisa siapa saja gitu Iya. kan. Karena kita Tapi tidak tahu siapa saudara terus bagaimana ya. Jadi tetap istilahnya makanya tetap harus waspada Ya. begitu. Makanya memang harus hati-hati ya. Jadi apapun tetap bisa. Tanya fatal bisa. Bisa. Ya. Kok jangan itu influenza aja bisa fatal kok. Influenza loh ya. Itu bisa fatal. Nggak usah yang COVID, yang Omicron Iya. ini ya. Influenza, syukur kita tuh kan di negara tropis ya dok ya. Iya. Jadi penyakit influenza mungkin di kita tuh kayaknya penyakit yang istilah ya udahlah ya ringan. Di luar negeri di daerah dingin
Ya. Kena influenza itu fatal luar biasa loh. Sekali. Fatal luar biasa. Makanya nih kalau di luar negeri ya, mungkin kalau filosofi kan ada yang bersin, bless you gitu. Iya. Sebenarnya kata apa awalnya? Karena biasanya mereka yang udah bersih-bersih sebentar lagi mati, Dok. Itu dari Iya, zaman dulu begitu. betul sekali. Dimana mungkin teknologi pengobatan dan sebagainya belum maju. Jadi kalau sampai kena gitu ya bless you, karena istilahnya ya istilahnya ya itulah. Bentar lagi kayak udah mau nih. Itu filosofinya kata-kata seperti itu gitu ya. Iya, betul. Gitu. Tapi hati-hati ya, walaupun ini memang Omikron gejalanya ringan, tapi tetap bisa fatal, bisa ya. Influenza juga, dulu ada flu Spanyol di Eropa ya 35 juta meninggal semuanya, Iya. padahal ngeri sekali ya. Jadi hati-hati. Dulu juga udah bermasker-masker dengan corong-corong yang aneh-aneh loh. Ya corongnya beda dulu. Iya, corongnya beda ya, kaku corong-corong gitu. Ada gambar-gambarnya itu, Dok, Iya, kalau betul. mencari, Dok. Unik sekali. Ya, Miesa Zamer nih. Nah, ini yang menanyakan satu apa tentang ini tadi, sebentar? Dok. Ini yang Oh, sama Facebook dulu. Mbak Hani Wongso, cara Dok, cara menekan efek vaksin ketiga untuk penyintas autoimun ada enggak? Misal minum paracetamol sebelum vaksin dan lain-lain. Kemarin habis vaksin ada demam, mual, pusing, lemas, tapi 3 hari hilang. Terima kasih dokter. Oh, ini maksudnya. saya berusaha membaca. Kalau obat profilaksis enggak ya, Dok ya? Enggak boleh. Ya, jadi bukan berarti nata IC, wah saya tak minum ini biar ini, enggak. Kalau mau nata itu dalam artian ya kondisi badan kita sehat gitu maksudnya. Ya, bukan berarti kita cepat-cepat atau siap-siap udah minum A, B, C, D supaya gejala yang itu enggak muncul, enggak gitu. Tetapi persiapannya adalah ya kondisi badan fit ya, sebelum vaksin sarapan dulu, makan dulu gitu. Iya, tak boleh sampai. Jadi itu ya Mbak Ani Wongso ya. Jadi jangan dicegah dulu. Karena tubuh kita juga punya sistem biar ini. Jadi kita sakit ya, demam itu berarti sistem imun tubuh kita itu sebenarnya bekerja. Itu tanda ya. Tanda bahwa saya menghasilkan antibodi dan harapannya timbul sel memori, Iya. sel pengingat. Itu yang penting itu. Jadi harapan vaksinasi adalah munculnya sel memori, sel pengingat. Itu tujuan utama dari vaksinasi. Nah, itu jangan dicegah. Biarin dulu, biarkan aja bekerja. Nanti kalau memang dirasa kok sangat sakit sekali baru minum obat ya tambahan. Tetapi kalau divaksin hanya ringan kayak kita kena kebentur apa kan memar kan ya memar biasa, nggak usah diobati sama ya seperti itu. Ya Mbak Hani Wongso ya. Terus ini kalau yang dari Miesa, tapi Miesa Jamin. Menanyakan autoimun nih, Dok. Autoimun Macam-macam gejalanya apa, Dok? macam-macam. Sekali sampai orang yang mengalami psikosomatis gejalanya ada yang mirip-mirip jadi parno ya. Ini memang betul ya Mbak Miesa Jamin. Untuk yang lain juga ya dari Sobat Mardi, jadi autoimun gejalanya banyak sekali ya, karena memang jenisnya banyak sehingga gejalanya kadang tumpang tindih dengan penyakit lain. Tetapi gini, cara paling gampang adalah perlu diwaspadai karena autoimun ini lebih banyak menyerang wanita dibanding laki, itu nomor 1 dulu itu ya. Yes. Lebih banyak wanita dibanding laki-laki. Dan pada usia yang dekade yang sekitaran 20 sampai 45 tahun itu yang paling sering ya dibanding yang usia-usia lain. Jadi itu tanda-tandanya, cara kenalinya itu dulu. Nomor 3 adalah kalau ada keluhan gejala yang di luar normal, yang tidak seperti biasanya, dan tidak punya penyakit macam-macam, ya itu kita harus waspada, mungkin suatu autoimun, ya itu paling gampang. Contoh paling gampang adalah setiap hari rambut itu rontok, itu normal memang harus rontok, itu normal. Tetapi kalau di luar kebiasaan, sekali sisir tahu-tahu banyak yang rontok, hati-hati, mungkin autoimun, mungkin penyakit lain, tetapi itu kita harus berikan mungkin autoimun, ya. Badan panas, sakit, meriang, nggak kunjung sembuh ya, persendian sering sakit, itu mungkin autoimun juga ya. Atau menstruasinya kadang yang sangat sakit sekali ya, itu hati-hati untuk para wanita. Selain nanti memang dicek tidak ada kelainan di bidang kandungan, misalnya ada tumor atau sesuatu itu tidak ada, perlu dipikirkan itu suatu autoimun ya. Yang paling sering adalah Sjogren syndrome. Itu nanti sangat nyeri hebat sekali ya, sampai bisa pingsan. Itu kadang nyeri sekali. Jadi itu perlu dipikirkan gejala-gejalanya, karena gejalanya banyak sekali ya. Semua apa? Di mata juga ada, nanti di jantung dia semua ada, punya ada autoimunnya. Jadi gitu ya Mbak Mia Zamir ya. Macam sekali. Jadi kalau memang
Mirip ya, memang mirip. Itu Mirip, namanya benar. juga penyakit autoimun menyerang semua organ ya. Ini kurang berapa menit nih? 5 menit nih. Ini pertanyaan masih ada 3 menit ya. Ini satu lagi mungkin setelah itu kita stop ya. Dok, antibodi dari Mbak Wiwi nih. Dok, antibodi yang terbentuk dari vaksin dengan antibodi yang menyerang janin pada ibu hamil resus negatif itu sama enggak, Dok? Apa beda jalur? Wah, ini pertanyaannya bagus sekali nih. Ini antibodi pertanyaan yang dokter menyerang janin makanya pada ibu hamil resus negatif. Jadi gini. Sebenarnya sih beda, kalau ditanya nanti memang beda ya Mbak Wiwi ya. Jadi ini tidak seperti itu ya. Jadi antibodi dengan janin ya. Ini hubungannya jadi ada namanya kompleks ya, antigen antibodi kompleks itu ada nanti ya. Satunya ini membentuk antibodi yang dia itu nanti untuk yang ke arah infeksi, yang satunya itu antibodi. Kalau boleh saya katakan ini ada reaksi tipe 3, reaksi 2 dan 3. Ini memang antibodi antigen kompleks dan nanti akan nempel di namanya epitop di ini penangkap yang sama. Nah, itu baru nanti menunjukkan masalah ya. Yang menangkap yang sama, epitop yang sama ya. Dan sama seperti itu. Jadi ini memang beda. Jadi terus tidak serta-merta nanti kalau di vaksin langsung antibodi itu gitu ya, Dok ya. Nah, seperti itu ya. Itu Beda ya, jalur. ya. Itu cara paling gampang seperti itu. Ya, jadi aman, insyaallah ya. Kalau misalnya nanti ada dok ini habis vaksin seperti ini itu yang namanya juga ada suatu namanya reaksi alergi seseorang terhadap sesuatu. Kok jangankan vaksin, kita makan pun kadang nggak ada alergi juga kan. Kita mengalami gangguan dengan yang kita makan, kita minum itu sama ya. Karena Jadi sebenarnya apapun yang masuk itu kan sebenarnya benda asing ya dok ya. Tubuh itu bisa meresponnya bagaimana gitu. Betul sekali. Jadi ya Mbak Wiwi ya. Dan ini ternyata memang sudah mau habis ya. Ini seperti biasa kita punya grup komunitas autoimun ya. Silakan nih yang ini khusus yang penyintas autoimun ya. Khusus penyintas autoimun silakan bergabung di grup komunitas autoimun di nomor WhatsApp-nya 0852-8202-2239 ya. Saya ulangi 0852-8206-2239. Ini komunitas untuk yang autoimun, hanya yang autoimun saja. Yang orang sehat ya mohon maaf nggak usah boleh ikut. Dan seperti biasa rekaman live streaming pada pagi hari ini bisa dilihat kembali di Facebook maupun YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Mardi. Dan Dokter Atin udah paham ini setelah dilihat diapain dokter? Jangan lupa like, follow, subscribe, dan share dok akun media sosial RSUD Dr. Muardi ya. Insyaallah sih di acara Sakrob yang itu tidak ada hoax ya, karena kita mengadakan narasumber yang kompeten di bidangnya. Dan tidak terasa ini 1 jam udah cepet sekali ya, padahal baru nggak berasa ya dok. Dan mohon maaf yang belum bisa terjawab ya, dari alergi ini juga ada yang dari alergi imunologi saya belum menjawab ya. Jadi semua yang belum terjawab mohon maaf karena waktunya ya. Nanti kita bisa bertemu di lain kesempatan. Dan sebelum kita tutup, Dokter Atin ada pesan ini untuk yang Sobat Mardi dan penyintas autoimun. Ya, pesan buat teman-teman semua ya, baik Sobat Muardi maupun teman-teman penyintas autoimun ya. Yang pertama ya, jika memang Anda bisa vaksin, vaksin. Vaksin, betul sekali. Ya. Oke, yang kedua tetap jalankan prokes ya, 5M itu ya. Sama sekarang menghadapi Omikron ini yang kebetulan mungkin di Jakarta, mungkin ada teman-teman juga yang sekarang di Jakarta ya. Jadi hati-hati untuk berkumpul dengan teman dan lain sebagainya, atau mungkin yang di luar kota Jakarta istilahnya perjalanan luar kota juga harus dipikirkan. Ya. Terus kemudian yang ketiga jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan secara umum ya, hatinya juga harus happy. Gitu ya, Dok ya. Itu saja sih, semoga dengan istilahnya ikhtiar itu semua ya. Kita jaga diri, kita vaksin, kita prokes ya. Itu syukur moga-moga kita bisa lah ya istilahnya ya, bukan menghilangkan Covid juga ya, tapi kita kan kalau masalah hilang itu kuasa luar kita menurut saya loh ya. Tetapi paling tidak istilahnya semoga Covid ini tidak menjadi sesuatu ancaman. Ya, ancaman bagi kita semua. Entah itu akhirnya nanti memang hilang sama sekali, atau akhirnya tadi kita hidup berdampingan dengan damai, tapi yang penting tidak menjadi ancaman gitu loh.
Kadang kalau emang ada tapi tidak menjadi ancaman kan ya sudah gitu maksudnya ya. Bareng lah. Tidak menjadi, kita tidak jadi was-was ya, Iya, gitu. betul sekali. Seperti itu aja dokter. Iya, Ya, makasih semoga sekali, sehat Dokter semuanya. Iya. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Jangan pokoknya 5M. Kalau saya 5M. Jadi cara menghindari adalah 5M. Nomor 2 adalah vaksinasi. Yang ketiga kali adalah 3B. Beristighfar, berdoa, dan bersedekah. Nah, insya Allah terhindar dari COVID-19. Dan sekali lagi terima kasih dokter Ya, atas kehadirannya. Dan Sobat Mardi dan penyintas autoimun sekalian, tak terasa ini 1 jam nih sekarang sudah berakhir ya. Insya Allah di Rabu minggu depan, insya Allah kita akan hadir kembali di acara Sangir Kopi Hangat ya, bersama saya Dr. Agus Susanto dengan topik yang berbeda, dengan topik yang sangat menarik ya. Nanti silahkan join semuanya. Ya, karena waktunya ya, Dr. Adrin harusnya 2 jam ya. Wah. Jam. Kita sebut sekian, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap semangat semuanya. Dadah.